Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa a'wanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimanallahu wa iyyakum. Para ikhwah dan akhwat yang semoga selalu dirahmati dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Para penuntut ilmu yang semoga selalu dimudahkan langkah kaki kita untuk mendatangi majelis ilmu. Mari kita terus menyuburkan iman kita dengan selalu menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan baginya urusan agamanya. Salah satu ilmu yang wajib kita fahami adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kitab hadis yang ringan dan pendek serta mengumpulkan seluruh ajaran Islam adalah kitab Al-Ahadits Al-Arba'in An-Nawawiyah atau kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang berisi 42 hadis yang merupakan inti dari ajaran Islam. Maka sudah selayaknya kita menaruh perhatian yang serius terhadap hadis. Siapa yang ingin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat salafus soleh, maka dia harus mempelajari hadis. Karena Al-Quran berhajat terhadap hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Imam Malik dalam kitab Muwatta meriwayatkan, "Taraktu fikum amra'ain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati." Kutinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang dengan dua perkara itu, berpegang teguh dengan dua hal itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Maka kalau kita mengaku seorang muslim, sumber ajaran akidah Islam adalah Al-Quran dan sunnah, dan juga sumber ibadah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masih hadis yang kedua. Penulis atau pensyarah hadis Arba'in Nawawi ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan, ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Muhammadan Rasulullah fala budda an tashhada annahu Rasulullah." Ya, kita sudah sampai bab tentang syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada, kemarin kita membahas, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kita harus bersaksi, berikrar dengan lisan kita
Dan kita harus meyakini dalam hati kita bahwa Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Ai mursiluhu ila al-khalqi, yang Allah utus kepada makhluk. War rasulu huwa man auha ilaihi Allahu bi syar'in wa amrihi bitablighi wa umira bitablighi atau wa amarahu bitablighi. Dan Rasul adalah seseorang yang Allah wahyukan kepadanya dengan syariat, ya, wa amarahu bitablighi, dan Allah memerintahkannya untuk menyampaikan risalah. Ini definisi dari Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki dari kalangan manusia yang Allah beri wahyu dan membawa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang baru itu kepada umatnya. Adapun Nabi adalah seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu tapi tidak membawa syariat baru dan meneruskan syariat dari Rasul sebelumnya. Ya, setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasul. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Nabi Adam itu Nabi, tapi bukan Rasul. Nabi Nuh itu Rasul dan juga Nabi. Wa kana an-nasu qabla Nuhin alaihi ala millatin wahidatin lam yahtaju ila rasul. Manusia sebelum diutusnya Nabi Nuh, sebelum adanya Nabi Nuh, berada dalam satu millah, satu agama. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 kurun. 10 kurun. Para ulama berselisih, apa maksud dari kurun? Mereka mengatakan 1000 tahun, alfasanah. Ada yang mengatakan 10 generasi. Walaupun lebih dari 1000 tahun. Ya. Karena satu kurun kan 100 tahun. Nah, berarti 10 kurun adalah 1000 tahun. Thumma katharu wakhtalafu. Kemudian mereka menjadi banyak, kemudian berselisih. Di zaman Nabi Adam alaihissalam belum ada perselisihan, masih mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fakanat hajatuhum ila rusul, maka ketika mereka telah berselisih, telah berbeda dalam masalah akidah, ya, ada yang sudah berbuat syirik, sudah menyimpang dari tauhid, sudah menyimpang dari ajaran Nabi Adam, maka mereka sangat membutuhkan seorang rasul. Fa arsalallahu taala ar-rusula, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Ya, qala Allah taala, ya, kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Adalah manusia dahulunya itu satu umat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira, mubasysyirin, wa mundhirin, dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan kepada mereka kitab. Bil haqq, dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Setiap rasul membawa syariat, ya, tetapi wallahu alam tidak semuanya membawa kitab. Kitab yang kita tahu kan dari yang pertama, ya, Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Tapi sebenarnya kitab itu ada 104 jumlahnya. Yang kita ketahui hanyalah
Apa ya yang menjadi inti dari ajaran Rasul sehingga mereka diperintahkan Allah dengan menjelaskan kitab yang hak itu agar manusia berhukum dengan Alkitab itu dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Farrusulu innama bu'itsat hina ikhtalafa an-nasu liyahkumu bainahum bil haqq. Rasul-rasul itu hanyalah diutus ketika terjadi perselisihan di antara manusia agar mereka berhukum di antara mereka dengan al-haq ini, dengan yang benar, itu dengan ajaran dari kitab sucinya masing-masing. Walihada kana awwalur rusuli Nuhan. Berdasarkan hal ini, rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling akhir adalah nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala budda minal imani bi anna Muhammadar Rasulullah wa la budda an nu'mina bi annahu khataman nabiyyin. Maka haruslah kita beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus beriman bahwa beliau adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Wa mimma sabaqa yu'lam khata'ul mu'arrikhina alladziina qalu inna hunaka rasulan aw aktsar qabla Nuhin. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, maka para ahli sejarah mu'arrikhun itu terjatuh dalam kesalahan. Apa kesalahan mereka? Mereka mengatakan ada rasul, seorang rasul atau lebih sebelum Nabi Nuh. Ini ada yang ahli sejarah yang mengatakan seperti itu. Tapi Syekh Utsaimin tidak menyebut ahli sejarah Islam apa? Ahli sejarah non-Islam atau kafir. Ya, falaisa qabla Nuhin rasulun bidalili qaulillahi ta'ala. Tidak ada sebelum Nabi Nuh itu rasul. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh, kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Allah tidak mengatakan wan nabiyyina min qablih atau war rusul min qablih, tapi wan nabiyyina min ba'di. Wa qala Allah Ta'ala wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan dari keturunan-keturunan keduanya kenabian dan kitab. Jadi Nabi Nuh ini rasul pertama, dan juga keturunan setelah terjadi banjir, terjadi tufan, itu semuanya berasal dari keturunannya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 4 anak laki-laki, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Kemudian yang ikut selamat adalah Ham, Sam, Yafid. Adapun Kan'an tenggelam. Dari Ham, Sam, Yafid inilah manusia beranak pinak menjadi banyak, bergenerasi dari generasi ke generasi yang lain, sampai ya kemudian Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi rasul-rasul itu ya dari Nabi Nuh dan dari Nabi Ibrahim. Nabi Nuh punya anak, Nabi Hud. Nabi Hud punya anak, Nabi Soleh. Nabi Soleh punya anak, kemudian sampai ke zamannya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ai fi dzurriyyatihim khassah, yaitu pada keturunan keduanya, dzurriyyatihima khassah. Di sini diceritakan ini dzurriyyatihim, tapi sebenarnya adalah dzurriyyatihima khassah, khususnya.
Wa minas sunnati fi qissati syafa'ah anna an-nas ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard. Dan dalil dari sunnah yaitu kisah tentang hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah adalah hadis ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, mereka pertama kali mendatangi Nabi Adam, anta abul bashar, ya, engkau adalah bapaknya manusia. Kemudian Nabi Adam tidak bisa, datanglah kau Nabi Nuh, anta awwalu rasulin, engkau adalah rasul pertama. Jadi ini adalah dalil yang sangat tegas dan jelas bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah utus kepada penduduk bumi. Fa'aqidatuna anna awalar rusuli Nuhun. Akidah kita, rasul pertama adalah Nabi Nuh. Wa akhiruhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhir adalah, yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman idda'a an-nubuwwata ba'da Muhammadin fahukmuhu annahu kafir. Barang siapa yang mengaku atau membenarkan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah kafir. Liqaulillahi ta'ala walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40. Dalil tentang Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan khatam, penutup para nabi. Walam yaqul subhanahu wa khatamar rusul. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan penutup para rasul, tidak, tapi penutup para nabi. Ini namanya tingginya balaghah Al-Quran, tingginya ya pengungkapan kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yang menunjukkan Al-Quran ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kenabian saja sudah ditutup, secara otomatis Rasul juga tidak ada. Tapi kalau kerasulan sudah ditutup, bisa jadi ada nabi lagi. Makanya Allah mengatakan wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi lagi, apalagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'annahu qala Rasulullah bil awal li'annahu idza kana khataman nabiyyin fa huwa khatamur rasul. Kalau Rasulullah adalah penutup para nabi, maka juga otomatis beliau adalah penutup para rasul. Id la risalata illa ba'da nubuwah. Karena tidak ada kenabian kecuali setelah tidak ada kerasulan kecuali setelah kenabian. Fa idzan tafatin nubuwah min ba'dihi farisalatu min babi aula. Jika sudah dinafikan kenabian, maka kerisalahan atau kerasulan lebih ditutup lagi. Artinya tidak mungkin nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul sudah jelas ditutup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting yang harus kita fahami, sikap atau konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu umuran, minha, persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul berkonsekuensi beberapa perkara. Al-awwal, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Kita wajib membenarkan semua yang diberitakan dan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaitsu la yakunu 'indal insan taraddud fima akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh dalam diri seorang manusia, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun keraguan. Ya, tidak ada keraguan yang harus kita miliki karena kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau masih ada yang ragu-ragu tentang hadis, misalkan hadis lalat, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ihda janahaihi daun wa ukhra dawaun. Jika ada seekor lalat jatuh ke bejana kalian, maka celupkanlah seluruh sayapnya. Seluruh lalat itu celupkanlah, karena pada satu sisi sayap itu ada racun dan pada yang lainnya ada penawar, ada obatnya. Kalau ada yang meragukan hadis itu karena menurut akal dia mungkin lalat ya suruh nyelupin gitu. Nah, kalau sampai ada orang ragu terhadap apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia cacat persaksiannya. Masih belum sempurna dia bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ada yang meragukan innallaha yanzilu minas sama innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thulutsayil akhir wa qala hal min sa'il fa u'tiya lahu wa hal min mustaghfir fa aghfir lahu wa hal min da'in fa astajib lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah ada yang berdoa akan aku kabulkan, apakah ada yang minta ampun akan aku ampuni, apakah ada yang ya meminta akan aku beri. Kalau ada yang ragu, masa sih Allah turun ke langit dunia? Kalau ada yang ragu lagi, misalkan tentang hadis, kisah-kisah ya, kisah tentang misalkan seseorang yang pada suatu hari ada seorang sedang berada di sawah, kemudian dia mendengar iski mazra'ata fulan, siramilah ya sawah atau ladang dari si fulan. Kemudian tiba-tiba muncul awan yang sangat banyak di suatu atas dari sawah seseorang yang disebut itu namanya. Kemudian tahu-tahu turun hujan khusus di sawah itu. Ya kita harus yakin, karena konsekuensi dari persaksian kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita harus selalu meyakini setiap ucapan Rasulullah itu benar. Contoh lagi misalkan hadis isbal, ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang berada melewati mata kaki dari kain, celana, sarung, gamis, maka tempatnya di neraka. Kok ada orang yang ya meragukan hadis ini, masa gara-gara celana masuk neraka? Dia meledek gitu. Padahal jelas-jelas sudah hadisnya ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Ada lagi yang meragukan tentang hadis Rasulullah SAW misalkan pernah lupa ketika sholat, ya mereka mengatakan tidak mungkin Rasulullah lupa. Ada lagi yang meragukan hadis azab kubur, sehingga dia tidak meyakini azab kubur karena hadisnya ahad, padahal hadisnya jelas sahih tentang azab kubur, tentang berlindung dari azab kubur. Banyak ya orang-orang yang mendustakan hadis atau tidak percaya. Dia merasa ragu, masa bener sih? Kok nggak masuk akal? Kok nggak logis? Ya, itu sebagian contoh. Bal yakunu fi qalbihi ashadda mimma nataq. Bahkan apa yang di hatinya terkadang lebih berat dari apa yang dia ucapkan. Kama qala azza wa jalla fil Quran. Artinya apa? Kita harus lebih kuat keyakinan kita tentang kebenaran semua yang Rasulullah SAW kabarkan, melebihi apa yang kita ucapkan. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sesungguhnya apa yang dijanjikan itu semuanya seperti benar-benar seperti yang
kamu ucapkan. Artinya apa yang Allah janjikan. Ayat ini kan tentang, sebelumnya kan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian, yaitu surga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu lahaqqun. Benar-benar janji yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya itu benar-benar seperti apa yang kalian ucapkan. Ad-Dzariyat ayat 23. Fal insanu la yashukku fi ma yantiq bihi kadzalika ma yantiqu bihi Rasulullah. Manusia tidak ragu terhadap apa yang diucapkan dengannya dan juga apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syakka fi, dia tidak ragu. Jangan kita membeda-bedakan, kalau Al-Qur'an yakin, kalau hadis Rasulullah dia ragu. Maka cacat dia telah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang harus kita pahami, selama hadis itu sahih, sudah diriwayatkan oleh para ahli imam yang mereka sudah ahli di bidangnya, terutama Sahih Bukhari dan Muslim dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Selama hadis itu sahih, ya kita harus meyakininya. Jangan kita menggunakan akal, perasaan, menggunakan logika, menggunakan hawa nafsu kita, sehingga kita menolak hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan. Wa na'lam annahu al-haq, dan kita harus tahu bahwa semua yang Allah kabarkan dan Rasulullah kabarkan itu benar. Lakin bainana wa bainahu mafawiz wa huwa sanad. Akan tetapi antara kita dan mereka itu ada pemisah yang membedakan kita, yaitu sanad. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa amamana, lakin idza thabata al-haditsu 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam wajaba alaina tasdiquhu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di depan kita, akan tetapi jika sudah jelas, sudah sabit suatu hadis itu, maka kita wajib membenarkannya. Sawaun alimna wajhahu am lam na'lamhu. Tanpa pandang bulu, sama saja apakah kita mengetahui pemahaman hadis yang benar atau kita nggak tahu. Kita mampu menjangkaunya dengan akal kita yang cetek ini atau tidak, kita harus meyakininya. Jangan kita menghakimi wahyu dengan makhluk. Al-Quran dan hadis itu wahyu, sedangkan akal kita makhluk. Makhluk tidak bisa menghukumi wahyu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berucap dengan hawa nafsu. Jadi semua ucapan Rasulullah itu wahyu. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan yang semisal Alkitab, yaitu al-hadis atau sunnah. Walaupun kita tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi melalui sanad rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari mulai Imam Bukhari, gurunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah spesial yang ada di agama Islam, ada sanad. Ahyanan ta'ti ahadits na'riful ma'na lakin la na'rifu wajhaha fal wajibu 'alaina tasdiq. Terkadang kita mengetahui suatu hadis-hadis, kita memahami maknanya, tetapi kita tidak memahami bagaimana kita menempatkan hadis itu atau hakikatnya seperti apa. Tetap kita wajib
mengimaninya dan meyakini kebenarannya. Baik hadis itu berupa akidah, berupa ibadah, berupa muamalah, baik itu ya diriwayatkan dengan mutawatir atau ahad, kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, ini hadisnya mutawatir, maka kita ambillah. Mutawatir itu artinya marwahu adadun katsirun ya mina arwat yastahillu an yatawatu 'alal kadhib. Atau mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh setiap tabaqatnya itu sangat banyak yang meriwayatkan, minimal 70 orang, mutawatir itu. Atau minimal lebih dari 10 orang. Nah, itu membeda-bedakan jumlah perawi. Kalau jumlah perawinya mutawatir kita terima, kalau nggak mutawatir ahad kita tolak. Itu bukan ajaran para sahabat, itu ajaran kaum Mu'tazilah yang mereka membedakan kalau urusan akidah hadisnya harus mutawatir, kalau urusan ibadah boleh ahad. Akhirnya mereka tidak mengambil akidah dari hadis ahad. Nah, ini termasuk ingkarul hadis atau ingkarus sunnah, mengingkari hadis atau mengingkari sunnah. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah imtithalu amrihi wala nataraddad fihi liqaulillahi ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Konsekuensi yang kedua adalah kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh ragu, tidak boleh ada sedikit pun perasaan bingung, nggak yakin apa benar ini ya ajaran Islam misalkan, apa benar ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala meyakinkan kita sebagai umat Islam, wa makana lil mu'minin, tidak sepantasnya bagi orang Islam, orang yang beriman dan juga wanita yang beriman, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, tidak selayaknya mereka mengambil pilihan yang lain. Tidak boleh mereka meninggalkan sunnah kemudian mengambil pendapat yang lain. Nah, nanti kita baca bagaimana Syekh Utsaimin menyebutkan tentang penyimpangan orang-orang yang fanatik terhadap madhab, fanatik terhadap imamnya, fanatik terhadap tokohnya, kemudian menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada aqul minal khata'i qawli ba'dihim idza ja'ana al-amru minallahi wa rasulih bada'a yatasaaluna fayaqul halil amru lil wujub aw lil istihbab. Oleh karena itu aku berkata, Syekh Utsaimin berkata, minal khata', termasuk kesalahan, qaulu ba'dihim, ucapan sebagian dari mereka, para penyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, innahu idza ja'ana al-amru minallah, jika datang kepada kita suatu perintah dari Allah dan Rasulnya, bada ayatasa'alun, mereka mulai bertanya, apakah perintah ini wajib atau hanya sekadar anjuran? Kama yaquluhu katsirun minan nasil yaum, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian manusia sekarang atau kebanyakan manusia sekarang. Kebanyakan, kata Syekh Utsaimin, kebanyakan. Berarti mayoritas umat Islam zaman sekarang ketika ada perintah dari Allah dan Rasul, mereka nanya, apa hukumnya ini wajib apa sunnah? Isbal hukumnya wajib apa sunnah? Tidak isbal maksudnya. Haram apa makruh? Kemudian apa hukumnya ya tentang sholat ini, sholat itu? Apa hukumnya tentang kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hukumnya? Jadi banyak orang itu bertanya.
Tentang yang sudah jelas haram saja masih bertanya. Tentang yang sudah jelas wajibnya saja mereka masih bertanya-tanya. Ini hukumnya wajib apa sunnah? Kalau wajib, mereka, oh berarti kalau saya melakukan dapat pahala, kalau meninggalkan dapat dosa. Tapi kalau sunnah mereka bilangnya apa? Kan cuman sunnah. Aneh gitu loh. Kenapa giliran haram dan makruh? Kalau dia bertanya, ini hukumnya apa? Haram. Oh ya sudah, saya nggak mau. Giliran makruh, makruh. Ya kan makruh masih boleh. Sunnah ngomongnya kan cuman sunnah, makruh bilangnya kan masih makruh, boleh aja kan. Aneh ya zaman sekarang. Wa hadza su'alu yajibu tarhuhu. Pertanyaan seperti ini harus kita buang, harus kita campakkan ke tong sampah gitu. Wa an la yurad, dan tidak selayaknya diajukan. Pertanyaan ini tidak layak diajukan. Ini hukumnya wajib apa sunnah? Li'anna sahabata radhiyallahu anhum idza amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yaqulun ya Rasulullah halil amru lil wujub aw amru lil istihbab aw ghairu dzalik. Karena seluruh para sahabat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, mereka tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah, perintah ini wajib apa sunnah? Apa hanya anjuran saja? Ya Rasulullah SAW bersabda kan, a'ful liha wa juzzus syawarib khaliful majus. Biarkanlah jenggot, potonglah kumis, selisihilah orang majusi. Pernah enggak Abu Bakar, Umar, Utsman nanya, ya Rasulullah, ini wajib apa sunnah? Enggak pernah nanya begitu. Ya Rasulullah, ini isbal hukumnya makruh apa haram? Enggak pernah. Ya Rasulullah, salat tahiyatul masjid wajib apa sunnah? Ya Rasulullah, akikah wajib apa sunnah? Ya Rasulullah, umrah wajib apa sunnah? Zaman sekarang kan nanyanya begitu, wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Tujuannya apa? Sebagiannya tujuannya itu, oh ya kan cuma sunnah. Ya, ini kata Syekh Utsaimin, tidak selayaknya kita menanyakan ini wajib apa sunnah. Ini ya, jangan kita seperti orang-orang yang pilih-pilih gitu, pilih-pilih ajaran Islam. Kalau wajib dia semangat, kalau sunnah nggak semangat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 200 ya, apa 108 berapa lupa. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. 200-an ya. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, kafah. Jangan kita membeda-bedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Karena para sahabat saja yang mereka sudah dijamin surga, yang mereka hatinya paling bersih, yang mereka imannya paling kuat, ibadahnya paling banyak, itu saja nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya mereka, ya Rasulullah, ini wajib apa sunnah? Balkanu yamtathiluna wa yusaddiquna biduni an yas'alu. Bahkan mereka selalu melaksanakan perintah Rasulullah SAW, membenarkannya tanpa bertanya. Sudah, sami'na wa ta'na. Naqul la tas'alu wa 'alaika bil imtithal. Kami katakan jangan kamu tanya, dan wajib atas kalian imtithal, mematuhi perintah Rasulullah SAW. Anta tashhadu anna Muhammad Rasulullah faf'al ma amaraka bih. Engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka kerjakanlah apa yang beliau perintahkan. Thalithan an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddud. Engkau menjauhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang tanpa ragu-ragu.
La yaqul hadza laisa fil Qur'an fayahlik. Jangan kamu mengatakan ini enggak ada dalam Al-Qur'an, maka kau akan celaka. Li'annana naqul ma jaa'a fis sunnati faqad amara al-Qur'anu bittiba'ihi. Karena kami yakin, dengan seyakin-yakinnya kami mengucapkan apa yang datang dari sunnah sungguh telah diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk kita mengikutinya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang ditinggalkan Rasul tinggalkanlah. Apa yang dilarang Rasul, yang ditinggalkan Rasul, maka kita juga harus meninggalkannya dan menjauhinya. Walaqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadza wa amsalihi alladhi yaqulu hadza laisa fil Qur'an faqala. Dan sungguh Rasulullah SAW telah memperingatkan, mewanti-wanti dari perilaku ini, perilaku memilih-milih atau menolak sebagian sunnah. Mereka mengatakan ini tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh masalah yang jelas-jelas ya, musik. Kan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara sharih. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits. Ibnu Mas'ud mengatakan lahwal hadits al-ghina, nyanyian. Tapi orang-orang tetap membantah, enggak ada larangan musik. Oke, di dalam Al-Quran mereka bilang nggak ada, karena ini tafsir dari Ibnu Mas'ud. Tapi ingat, di dalam hadis Rasulullah SAW sudah bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif, rawahu Muslim. Benar-benar akan datang suatu zaman di kalangan umatku banyak kaum yastahilluna al-hira wal harir, menghalalkan zina dan sutra, wal khamra wal ma'azif, dan menghalalkan khamr dan alat-alat musik. Dan juga dalam hadis yang lain, idza dhaharal qainunat fantadir sa'ah. Jika sudah muncul banyak biduanita penyanyi, maka tunggulah hari kiamat. Di dalam hadis yang tadi sudah jelas yastahillun, menghalalkan. Pertama, menghalalkan. Artinya menjadikan yang haram jadi halal. Berarti musik haram. Tapi banyak orang yang membantah juga. Oh, itu musik yang ada begini-begininya. Jadi mereka masih tidak yakin dengan ucapan Rasulullah SAW, sehingga mencari banyak alasan. Yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Yastahillun al-hira, zina jelas haram. Al-harir jelas haram. Al-khamr jelas haram. Ketiga-tiganya haram. Al-ma'azif disandingkan dengan tiga hal yang haram, berarti al-ma'azif juga benar-benar haram. Tapi itulah ya, hawa nafsu. Kemudian mereka menolak hadis ini, padahal hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, sahih, disepakati oleh para ulama, tapi mereka tolak. Mereka lebih mempercayai sebagian madhab, atau bukan madhab sih, sebagian ijtihad ulama seperti Ibnu Hazm yang mengatakan ya bolehnya alat musik karena menganggap hadis ini dhaif dan tidak mengambil perkataan Ibnu Mas'ud, tafsir dari al-ghina, lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Mereka tuh Ibnu Hazm aja boleh. Bayangkan menolak hadis Rasulullah SAW dengan ucapan Ibnu Hazm. Padahal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya sepakat musik itu haram. Ini kita kalau mau bicara madhab, semua madhab sepakat. Tapi kenapa mereka lebih mengambil perkataan Ibnu Hazm
Ibnu Hazm disejajarkan dengan Nabi. Ini suatu kelancangan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ya, adzan dulu ya. Setelah adzan kita lanjut sebentar. Silakan. Kita lanjut. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadakum ala arikatihi. Jangan sekali-kali aku mendapati salah seorang dari kalian sedang berada di atas dipannya, aijalisan mutabakhtiran muta'aziman. Dia duduk dengan sebuah perasaan bangga dan perasaan hebat, angkuh. Ya'tihil amru min indi. Datang kepadanya perintah dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ma adri. Kemudian dia mengatakan, aku enggak tahu. Maka nafi kitabillah taba'nahu. Kalau aku dapat di Al-Qur'an, aku akan mengikutinya. Artinya dia hanya mau melaksanakan perintah jika itu datangnya dari Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah, dia akan menolaknya, akan mengabaikannya, akan meninggalkannya. Dan ini juga terjadi zaman sekarang. Ay wa ma lam yakun la nattabi'uhu. Dan kalau tidak ada di dalam kitab Allah, tidak ada di dalam Al-Quran, kami tidak akan mengikutinya. Ini namanya ingkarus sunnah atau Qur'aniyun, yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak mau mengikuti sunnah. Ya, mereka lupa Al-Quran menyuruh kita mengikuti sunnah. Wa ma yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang takut ketika dia menyelisihi Nabi, ketika dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, permusuhan dan sebagainya. Ini merupakan perilaku yang sangat-sangat buruk. Itu Qur'aniyun dan ingkarus sunnah. Ada di Indonesia yang begitu. Ya, mereka hanya katanya mau mengambil sunnah, tapi dalilnya pakai sunnah. Ketika Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Lucu dia menolak sunnah tapi berdalil dengan sunnah. Dalilnya hadits Aisyah. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kita ngambil Quran aja. Tapi antum kenapa tadi berdalil dengan sunnah? Lucu sekali. Kullu ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad jaa fil Qur'an li'anna Allah ta'ala qala wattabi'uhu wa huwa 'amun fi kulli maqal. Allah sudah memerintahkan wattabi'uhu, ikutilah dia, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikuti di sini artinya umum. Setiap yang beliau ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, konsekuensi yang keempat, an la yuqaddam qaulu ahadin minal bashari ala qaulin nabi. Tidak boleh didahulukan, tidak boleh diutamakan ucapan seseorang pun dari kalangan manusia, siapapun dia, mau sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, atau orang biasa, di atas ucapan Rasulullah, di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza
la yajuzu an tuqaddima qawla fulan al-imam min a'immatil muslimin. Nah, ini penting sekali untuk kita. Oleh karena itu, tidak boleh engkau mendahulukan ucapan seorang siapapun dia, dari seorang imam, dari imam-imam kaum muslimin, ala qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas atau di depan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka anta wal imamu yulzimukum ittiba'ar rasul, karena engkau dan imam yang kau ikuti itu wajib atas kalian berdua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'dhama qawla man idza hajjatahu wa qulta qala Rasulullah. Alangkah lancangnya, alangkah besarnya keberanian orang yang mereka mengatakan ketika engkau mendebatnya, engkau menyampaikan hujah kepada mereka, dan engkau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lakin al-imamu fulan qala kada wa kada, tapi imam fulan berkata begini. Banyak nggak zaman sekarang? Banyak. Itu kan pemahaman kamu, pemahaman madhab saya beda. Aduh, madhab kamu imam yang mengatakan seperti ini apa? Tahu nggak? Menyelisihi Rasul, menyelisihi sunnah. Ya seperti yang tadilah. Ada orang berhujjah atau berdalih, ya bukan berdalil, karena ucapan ulama bukan dalil dan ucapan ulama bukan hujjah. Kesepakatan ulama iya hujjah, dalil. Kesepakatan ulama iya betul dalil, hujjah, tapi pendapat satu ulama bukan dalil, bukan hujjah. Ternyata mereka ketika mengambil satu pendapat imam besar, ya ulama besar, ternyata ucapan ulamanya itu berbeda dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka fanatik taqlidul a'ma, akhirnya mereka mengatakan, tapi pemimpin saya, imam saya mengatakan begini, tapi madhab saya berpendapat beda sama hadis itu. Maka ini kelancangan. Maka siapapun dia, dari madhab apapun, sekarang ada yang lagi membangkitkan apa? Fanatik madhab. Akhirnya mereka membantah atau meledek. Nggak mungkin kita bisa berpegang dengan Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka menjadikan sumber ini, kedua sumber ini, Al-Quran dan Sunnah itu nanti dulu, kita ambil pendapat imam madhab. Akhirnya mereka jauh tidak mau belajar Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka sibuk mendalami madhab, yang kalau pendapat madhabnya bertentangan dengan Sunnah, mereka akan, wah, saya mengikuti madhab ini, saya tidak mau menyelisihi madhab saya. Ya Allah ya Rabb, perhatikan nih, perhatikan bagi orang-orang yang fanatik taklidul a'ma, ta'assub madhabiyah, ta'assub, ya, membela mati-matian madhabnya, walaupun madhabnya itu jelas-jelas menyelisihi, bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, perhatikan ucapan Imam Syekh Utsaimin. Fahadhihi 'azimatun jiddan. Ini kelancangan yang sangat besar. Kenekatan dia ngomong begitu. Idz la yahillu li ahadin an yu'arida qaulan nabi. Kenapa? Ini kelancangan yang sangat besar karena tidak boleh, tidak halal bagi seorang pun menentang, melawan ucapan Rasulullah SAW. Biqauli ahadin minal makhlukin kainan man kan. Tidak boleh menentang ucapan Rasulullah dengan ucapan salah seorang pun dari makhluknya, siapapun dia. Hatta innahu dzukira an Abdullah bin Abbas, sampai-sampai disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama.
aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Wa man imamu hadzal rajul al-mujadil bin nisbati ila Abi Bakar wa Umar. Nah, ini ucapan yang sangat tegas dari Syekh Utsaimin. Ibnu Abbas mengatakan, hampir-hampir akan turun kepada kalian, akan jatuh kepada kalian batu dari langit. Dari langit hujan batu. Saking kelancangan ucapan ini. Aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tapi kalian malah mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ini saja Ibnu Abbas marah dan langsung membuat orang yang mendebatnya berpikir. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Lancang sekali. Terlebih imam siapa yang kalian ikuti, Abu Bakar dan Umar saja. Kalau kalian menentangkan ucapan mereka berdua dengan Rasulullah, kalian sudah sangat berdosa. Apalagi mempertentangkan ucapan imam madhab dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, sampai keempat dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.